Selamat pagi Warihlun dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di suasana pagi hari ini di ajang Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Senang sekali Warihlun, saya Hasri Murti Anggi kembali bersama Warihlun di hari Kamis, hari terakhir bulan Agustus 2023 ya. Seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh rekan kami sebelumnya, Warihlun, untuk hari ini Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, kita mengangkat tema ya, ada satu tema ataupun obrolan ya di ajang Sirebo. Jadi tidak seperti biasanya kita memulai dengan tema yang lain ya, seperti budaya atau makanan. Tapi hari ini Warihlun kami menghadirkan dialog di dalam Sirebo untuk hari ini dengan mengobrol nanti dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Nah, Warihlun, untuk tema kita hari ini mengenai jangan budayakan pinjaman online. Nah, ini ya satu fenomena saat ini di mana masyarakat di tengah-tengah kita gitu ya, saat ini sudah semakin marak untuk membudayakan pinjaman online. Jadi yang namanya pinjaman itu tetap ada untung dan ruginya ya Warihlun. Mengenai budaya pinjaman online yang kita angkat tema jangan budayakan pinjaman online untuk hari ini. Kami ajak berbincang dua orang narasumber di studio saat ini yang sudah hadir. Ya, yang pertama sekali langsung Anggi perkenalkan narasumber yang pertama, ada Ibu Bella Fadilah. Beliau dari Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Bu Anggi. Iya, apa kabar Bu Bella? Alhamdulillah Iya. sehat. Agak dekat ya mikrofonnya, Mbak. Ya, itu tadi ada Ibu Bella Fadilah ya dari OJK ya, dan narasumber yang kedua ada Pak Mahdi SPDMM, Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfotik Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Segar sehat. bugar. Ya. Baik, dua narasumber ya Warihlun sudah hadir di studio saat ini. Nanti Warihlun bisa ikut berpartisipasi untuk menghubungi line telepon seperti biasa di 0651470055 dan juga nanti bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya. Atau juga Anda bisa menghubungi 081167138886 dan juga untuk yang ingin menyaksikan seperti apa keberadaan dialog pagi ini di ajang Sirebo, Anda bisa menontonnya atau menyaksikan melalui channel YouTube kami ya di YouTube RRI Banda Aceh. Baik, Warihlun, nanti kami tunggu juga partisipasi Anda karena ini penting sekali ya yang untuk kita bicarakan saat ini mengenai budaya pinjaman online. Jadi topik kita adalah jangan budayakan pinjaman online. Ya, dua orang narasumber coba kita ajak berbincang ini ya mengenai hal ini. Anggi ke Ibu Bella dulu lah. Ini Bu Bella dari OJK Provinsi Aceh. Mengenai pinjaman online ini Bu Bella ya, pinjaman online atau pinjol ya orang Baja menyebutnya gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai pinjol itu apa Bu? Baik Ibu Anggi, pinjol itu kan mungkin yang dikenal sebagai bahasa awam masyarakat kita ya. Iya. Ya sebenarnya itu pinjol itu lebih dikenal dengan peer-to-peer lending atau vintage financial technology gitu ya. Iya. Nah pinjol itu karena bahasa awamnya kita sebenarnya itu merupakan salah satu alternatif lembaga jasa keuangan yang mempertemukan lender, pemberi dana dan borrower. Penerima dana Iya. gitu di suatu platform ya atau yang sekarang itu juga terkenal dengan medianya online gitu, apalagi saat ini teknologi kita kan sudah sangat berkembang gitu ya Bu Anggi ya, sangat berkembang, jadi mudah untuk diakses dari masyarakat yang mungkin sekarang ini sudah sangat high teknologi gitu. Iya betul. Itu yang awal mulanya masyarakat itu kenal akan adanya vintage atau yang sering kita katakan itu adalah pinjol atau pinjaman online. Iya. Seperti itu. Jadi kalau pinjol itu atau pinjaman online sendiri saat ini
di Indonesia ini sudah semakin banyak ya. Bisa disebutkan Bu jumlahnya? Baik, sebenarnya pinjaman online itu kalau yang kenal banyak itu harus kita bedakan dulu Bu Anggi. Karena itu ada pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Nah, untuk mengetahui pinjaman online yang terdaftar ya, yang diawasi oleh OJK itu masyarakat bisa mengaksesnya itu melalui websitenya OJK atau di www.ojk.go.id. Nah, dari listing itu terdapat 102 perusahaan fintech yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan ada 7 perusahaan fintech yang sudah berbasis syariah. Jadi tidak semuanya itu fintechnya itu berbasis konvensional. Jadi dari total 102 fintech yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, terdapat 7 fintech yang sudah syariah Bu Anggi. Oh, sudah ada juga yang syariah ya. Jadi sudah jumlahnya ratusan tadi ya. Iya, betul. Oke, baik. Itu di awal ya, Warihlun, kita sudah mendengarkan seperti apa pinjaman online itu yang sudah dijelaskan oleh Bu Bella. Kita ke Pak Mahdi. Pak Mahdi, tanggapan Bapak ini dari Pranata Humas Ahli Muda dan Diskominfotik Kota Banda Aceh terkait pinjol masyarakat Aceh saat ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mahdi dari Diskominfotik Kota Banda Aceh. Sebenarnya seharusnya Bapak Kepala Dinas hadir langsung hari ini, namun karena Pak Kepala Dinas ada kegiatan lain, jadi diwakilkan ke saya. Terima kasih, mungkin juga pendengar sekalian. Sebenarnya bisnis apapun yang online ini sama saja dengan yang offline. Hanya ini kan menggunakan teknologi. Pinjaman ini sudah kita kenal juga sebenarnya pinjaman offline yang selama ini sudah ada. Dan itu juga sama seperti yang tadi Bu Bella sampaikan, ada yang legal juga ada yang ilegal. Dan disinilah masyarakat sebenarnya mesti mengecek sebelum menggunakan, sebelum berurusan dengan pemberi pinjaman ini harus dicek dulu. Ini dia sudah terdaftar atau memiliki izin operasional dari OJK atau tidak. Jadi kalau tidak berizin sebaiknya tidak usah berurusan. Jadi pinjol maupun yang offline juga ini dia sebenarnya tidak semuanya negatif. Dia juga membantu masyarakat dalam hal permodalan, kemudian juga membantu pemerintah mengatasi warga yang butuh modal. Karena kenapa orang memilih yang online? Barangkali yang online ini lebih cepat, prosesnya lebih cepat, tidak perlu orang datang ke bank. Dan bukan hanya pinjaman, saya kira belanja juga kita sekarang sudah online, lebih banyak memilih belanja online karena tinggal klik-klik di HP, beberapa hari kemudian barang sampai ke rumah. Kita tidak perlu ke toko, tidak perlu tawar-menawar. Mungkin ini yang kemudian memang menjadi ini ya pilihan. Tidak bisa kita hindari yang namanya sesuai perkembangan zaman bisnis online ini ya tidak bisa kita hindari. Hanya kita bijak saja memahaminya, mempelajari mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita hindari, itu saja. Jadi memang ada berbagai pilihan ya sehingga ada kemudahannya, jadi sehingga masyarakat mungkin memilih hal itu ya. Tapi di sini kan kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti Bu Bella katakan tadi, ada yang legal, ada yang tidak legal ya. Jadi di mana tadi Bu Bella melihat selain kita bisa ngecek ya di website OJK. Nah, kalau tidak semua masyarakat yang bisa tajam berpikir seperti itu Bu Bella. Ini apakah ada ciri-ciri khas lain, tanda-tanda lain yang menyatakan bahwa itu online legal atau tidak legal?
Baik Bu Anggi, gampang banget ya Bu ya kalau untuk kita ketahui nih mana yang pinjol legal dan mana yang pinjol ilegal. Masyarakat cuman harus ingat aja 2L. 2L. Di situ legal dan logis. Oke, Nah, legalnya ya. seperti apa? Yang seperti Ya. Mbak sampaikan di awal itu bahwa kita harus tahu dulu nih, kalau masyarakat ingin menggunakan platform atau fintech ini, Ya. dicek dulu sudah Cek dulu. diawasi oleh OJK Atau dan sudah belum. memiliki izinnya atau Ya, belum. ya. Nah, jadi kan tadi ada 102 perusahaan ya, Bu Iya, ya. iya. Nah, di situ berarti sudah tahu, oh ternyata ada loh 102 perusahaan yang sudah memiliki atau yang sudah diawasi oleh OJK. Iya. Nah, seperti itu kan berarti sudah aman nih Iya, masyarakat. Karena kita juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa jika ingin menggunakan pinjaman online itu baiknya digunakan untuk sifat yang produktif. Jangan yang untuk sifatnya konsumtif. Karena kan sangat sebenarnya platform ini sangat membantu pelaku UMKM Ibu, apalagi kan kita tahu ada beberapa pelaku UMKM yang belum bankable. Nah, jadi ini salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM. Makanya kita menyarankan bahwa fintech ini lebih baik digunakan untuk yang bersifat produktif, gitu. Jadi Terus, bukan untuk beli mobil misalnya betul, ya. jangan, itu sangat merugikan Iya, sekali dan iya. sangat tidak disarankan ya Bu ya. Nah, terus yang kedua itu tadi logis. Nah, kita lihat penawarannya seperti apa. Seperti konsepnya untuk fintech yang legal itu sama seperti di perbankan secara umumnya. Seperti ada yang harus memenuhi syarat Iya, atau iya. memenuhi peraturan-peraturannya seperti apa. Iya. Nah, kalau yang ilegal itu biasanya kan sangat cepat ya Bu ya. Cepat Cepat diberi ya? cepat Oh, dan gampang itu bisa dan mudah. sebagai tanda ya. Betul. Dan apalagi tidak dengan syarat-syarat harus ada agunan apa iya, gitu benar, ya. benar. Oke. Apalagi sekarang kalau misalnya untuk yang ilegal itu gampang diakses Ibu, apalagi untuk yang aplikasi-aplikasi yang kita tidak ketahui Iya, gini. iya. Nah, jadi untuk yang logis itu diperhatikan aja bahwa jika ada penawaran-penawaran yang gampang, sekarang kan sudah mulai melalui share dari WA, link Iya, atau iya. dari DM-nya Instagram, Iya. Facebook. Nah, itu harus sangat diperhatikan oleh masyarakat. Ciri-cirinya itu ketika mereka menawarkan kemudahan, nah harusnya kita harus melihat apakah ada risiko di kemudian harinya atau tidak. Iya, iya. Itu sih harus prinsip 2L yang harus diingat oleh masyarakat. Banyak ini memang kita kadang bukan hanya pesan WhatsApp ya, bahkan SMS ya Pak Madi ya, Betul, juga iya. selalu kan gitu diarahkan ke kita. Ya kalau ini memang langsung kita iakan berarti Iya. ini bisa dikatakan ini yang tidak resmi ya. Betul. Oke, baik. Warehlon yang terus setia bersama Perumpan RRI Banda Aceh tadi sudah mendengarkan sedikit ya penjelasan dari Ibu Bella dan Pak Mahdi seperti apa pinjaman online itu. Ternyata ada yang legal dan tidak yang ilegal ya. Jadi bagaimana ini? Apakah Warehlon juga pernah ya berhadapan dengan pinjaman online ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kami sudah mempersilakan Anda, bisa mempersilakan Anda yang ingin bergabung. Silakan di line telepon 0651 47055 dan juga bisa di 0811 6713886. Anda yang ingin melihat langsung ataupun menonton langsung ya silakan juga Anda bisa saksikan di channel YouTube RRI Banda Aceh. Masih di obrolan si Reboh ya. Jangan budayakan pinjaman online. Baik ke Pak Madi, kalau untuk ada yang meminjam gitu ya Pak ya pinjaman online ini, apa hukum pinjol ini yang sebar data peminjam gitu Pak? Apa hukumannya? Jadi kalau menyebarkan data itu kalau kita lihat dari undang-undangnya ya memang itu berat juga hukumannya. Berat Pak ya? Ada undang-undang perlindungan data itu sampai hukuman penjara 5 tahun sebenarnya. Dia menyebarkan data. Menyebarkan data, tapi yang diminta dipinjol sepertinya memang tidak sampai ke data yang bersifat spesifik begitu ya. Itu kan umumnya hanya data-data yang bersifat umum, misalnya ya data seperti yang tertera di KTP lah itu, yang umum, tidak ada yang spesifik sampai seperti misalnya riwayat kesehatan, itu catatan kejahatan tidak sampai ke sana lah. Tetapi ini pun nanti dia harus ada pengaduan. Kalau tidak ada pengaduan ya juga nggak bisa. Maksudnya pengaduan dari korban yang misal datanya disebarkan. Tetapi ini kan nanti kemudian si korban ini
jarang mau melapor karena dia sendiri punya masalah, mungkin tidak membayar, kan? Pinjaman dari yang lain gitu. Dia kan tidak, yang biasanya peminjam ini menyebarkan ke dia waktu meminjam itu kan ada dia minta nomor HP yang bisa dihubungi barangkali. Jadi di sana ketika pembayarannya macet, nah mereka menghubungi nomor-nomor yang diberikan itu. Nah ketika itu tentu yang peminjam ini tidak mungkin melapor ke pihak berwajib, misalnya datanya sudah disebarkan karena dia ada tunggakan, ada kewajiban yang dia nggak bayar. Jadi memang semestinya ya seperti disampaikan tadi, tidak usahlah berurusan dengan yang terutama yang ilegal. Tadi mungkin bisa saya tambahkan, kalau yang legal itu kalau di platform yang di Play Store, App Store itu memang mereka harus mencantumkan izin dari OJK. Jadi yang umumnya ilegal itu dia masuk misal melalui Facebook, melalui Instagram, nanti kita tetapi kalau yang App Store, Play Store itu cenderung lebih aman karena bisa kita lihat langsung di situ ada tanda terdaftar di OJK dan Kominfo itu sudah pernah men-take down platform-platform yang tidak terdaftar di OJK itu. Jadi kalau yang melalui App Store, Play Store itu cenderung lebih aman dibandingkan yang masuk mungkin melalui WA, melalui SMS, itu yang perlu diverifikasi. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita persilakan lagi. Silakan ya Warihlun yang ingin bergabung, ada yang ingin ditanyakan, silakan di 0651470555 sudah bisa dipergunakan dan 081167138886. Bisa juga di 081269728881. Kita sudah menerima SMS ini Pak, pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum dua orang narasumber dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Norma di Kampung Laksana katanya. Saya ingin bertanya, saya pernah meminjam online dan juga teman saya seperti itu, tapi teman saya tidak lancar membayarnya dan sekarang diteror-teror oleh pinjol. Nah ini seperti apa menghadapinya, katanya begitu. Silakan Bu Bella, Bu Norma. Baik Bu Anggi, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini kita mau tanyakan dulu, yang beliau pinjam ini termasuk kategori pinjaman yang legal sudah terdaftar di OJK atau yang belum terdaftar di OJK? Sepertinya belum terdaftar ini ya. Iya, karena gini Bu, prinsipnya kalau pinjaman legal itu dia hanya dapat mengakses atau kita sebutkan camilan, kamera, mikrofon, dan location. Nah, beda dengan pinjaman yang ilegal. Biasanya kita jadi gini, kita sebelum mengedukasi ke masyarakat, kita juga coba nih trying dulu sebelum kita sampaikan ke masyarakat. Nah, dari sisi bentuk kita mengedukasi ya Bu ya. Nah, kalau camilan itu kan yang hanya dapat diakses kamera, mikrofon, dan location. Jadi tidak meminta akses-akses lainnya seperti data pribadi, galeri yang bisa diakses. Nah, itulah sebenarnya jalur yang dimasuk untuk mengambil data seluruh pribadinya calon nasabah gitu. Nah, kalau untuk juga SOP-nya sendiri, kita itu tidak ada prinsip yang namanya teror meneror Ibu yang untuk legal. Nah, tetapi ada himbauan. Misalnya sama juga seperti kita pinjaman secara langsung ke bank gitu. Ketika sudah tanggal jatuh tempo, pasti ada pemberitahuan dari platformnya atau dari IJK-nya atau dari perbankannya bahwa nasabah tersebut dimohonkan untuk membayar tagihan karena pada tanggal sekian sudah jatuh tempo. Nah, ini tadi yang kasus ini apakah beliau itu memakai yang legal atau yang ilegal gitu. Tadi itu yang harus dipahami. Karena mungkin gini, banyak yang belum dapat memahami atau membedakan antara legal dan ilegal. Ketika mereka melihat status atau sosial media, mereka ditawarkan, mereka langsung mengiyakan gitu. Padahal
gampang sekali. Selain mungkin tidak bisa mengecek melalui website ya Bu ya, mungkin kita tahu ada masyarakat umum yang tidak paham tentang internet atau apa, tetapi menggunakan WhatsApp bisa juga dicek melalui WhatsApp-nya OJK di 081 157 157 dan 157. Mungkin masyarakat bisa save aja nih nomor kontak OJK WhatsApp-nya. Ya, berapa tadi? 081 157 157 dan 157. Jadi nanti tinggal dicek aja, pengen, aduh ternyata saya butuh duit nih misalnya. Nah pengen cek dulu nih legal nggak ya? Tinggal dicek aja, di chat ke WhatsApp PT AAA misalnya. Nanti akan keluar informasi dari kontak 157 bahwa perusahaan ini sudah terdaftar di OJK. Nah masyarakat boleh menggunakan platform fintech yang sudah terdaftar di OJK. Tetapi ingat lagi, harus untuk yang bersifat produktif bukan konsumtif. Karena mereka bisa mengukur nih, kalau yang produktif kan mereka pasti menggunakannya untuk yang produktif ya Bu ya. Beda untuk yang konsumtif, karena rata-rata yang gagal bayar ini adalah yang menggunakan untuk konsumtif, bukan untuk produktif. Dan itu banyak juga yang memang menggunakan untuk konsumtif, banyak sekali Bu. Apalagi kemarin waktu masa-masa COVID ya, dengan tidak mungkin gini, karena COVID itu kan kebanyakan kita masyarakatnya itu di rumah gitu ya, tidak berinteraksi. Jadi lebih cenderung ke sosial media gitu. Ini nggak tahu antara butuh dan iseng itu beda tipis ya Bu ya. Penasaran, wah ternyata ada loh platform yang gampang diakses untuk pinjam uang gitu. Karena kan kalau mereka tahu kalau di bank itu ada persyaratan yang harus bankable atau seperti apa. Nah, berawal dari iseng-iseng, tidak tahu apakah ini yang sudah memiliki izin atau enggak, apalagi seperti kita bilang tadi kalau disampaikan Pak Mahdi, alhamdulillah kayak Kominfo ya Bu ya, sudah melihat nih platform-platform yang aplikasi yang sudah terdaftar diawasi oleh OJK itu yang sudah resmi. Tetapi yang namanya juga hacker ya Pak, kita nggak tahu gitu, mereka bisa saja menempelkan logo-logo di suatu aplikasi bahwa sudah terdaftar di OJK. Nah untuk kita tahu ini apakah benar resmi atau tidak, cek lagi tadi legalnya itu boleh di kontak 157 atau di WhatsApp-nya kontak OJK tadi gitu. ya. Iya, Oke, baik. Jadi harus hati-hati dong kalau begitu ya. Apalagi tadi yang Bu Bella sering mengingatkan bahwa meminjamlah untuk yang produktif, bukan untuk gaya hidup ya Pak ya. Karena kebanyakan sekarang mahasiswa atau pelajar, mereka jadi ke gaya hidup sih Bu untuk pinjol itu ternyata sendiri. banyak juga mahasiswanya. Makanya kita langsung turun nih dari OJK, dari bagian edukasi perlindungan konsumen, kita selalu memberikan edukasi, sosialisasi kepada adik-adik, baik itu SMA, pelajar, mahasiswa, ataupun kita juga ada ke instansi-instansi ini Bu, untuk memberikan edukasi bahwa jangan gunakan pinjol untuk hal-hal yang tidak produktif, gitu. Karena nanti bisa terjerat sendiri ya. Berarti ya. Nah, kalau tadi yang tidak legal itu ya, jadi kalau kita meminjam di situ, apa kerugiannya bagi kita? Kan kita sudah dapat mengambil uangnya nih. Nah, itu kerugiannya bagi kita apa? Banyak Bu, terutama kerugian mental pastinya. Iya, karena disebarkan gitu. Iya betul, karena kan kalau untuk yang ilegal itu dia sudah mengakses data kita. Jadi ketika kita mau mengajukan pinjaman, itu mereka sudah meminta swafoto kita di awal, terus diakses, terus tiba-tiba, nah itu kelemahan masyarakat kita. Seharusnya teliti dulu apa yang diminta. Nah kalau untuk legal tadi kan hanya diminta kamera, mikrofon, dan location. Mereka tidak minta kontak, galeri, itu kita tidak minta. Nah tetapi yang ilegal itu semua minta diakses. Nah jadi saya pernah mendengar suatu opini dari hacker. Nah itulah salah satu celah atau kesempatan mereka untuk dapat memegang nih data nasabah tersebut. Seperti kan ketika kita mau melihat itu, izinkan untuk mengakses kontak. Nah data kita sebagai masyarakat yang awam, iya gitu ya Bu ya. Nah terus untuk juga mengakses galeri, nah di situ tadi kelemahan yang dihadapi nasabah ketika sudah diakses oleh platform ini. Nah itu tadi. Jadi semua data-datanya sudah didapat. Nah mereka kan ada format tersendiri. Pasti mungkin dari Bu Anggi pernah lihat nih atau pernah menemukan bahwa tolong atas nama A tidak membayar ini, bla bla bla. Nah itu sebenarnya sudah dikategorikan itu fintech yang ilegal. Gitu. Baik Bu Bella. Baik, kita coba terima telepon ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Di mana? Zalwa, iya. Di mana Zalwa saat ini? Di Lampung.
Lambu, iya. Baik, silakan Zalwa. Iya, iya. Iya. Kan? Diambil lagi. Oh, jadi sepeda motornya diambil showroom lagi karena nggak sanggup membayar ya. Sementara pinjaman online-nya juga nggak sanggup dibayar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zalwa di ini ya, di mana tadi? Lambu. Baik, kok suara Anggi nggak kedengaran? Oke, baik. Untuk Zalwa kita tanggapi terus ya. Silakan Bu Bella ataupun Pak Madi. Baik, mungkin izin saya bantu jawab dulu ya Pak Yeah, okay. Jadi kan itu juga ada masuk dari bagian salah satu pengaduan konsumen kita ya Bu ya. Yeah. Dimana ketika tidak mampu membayar pembiayaan dari sini motor misalnya kendaraan. Itu sebenarnya sebelum beliau itu melangkah jauh ini untuk menebus atau menutupi pembiayaannya itu melalui pinjaman online, harusnya masyarakat atau beliau itu bisa mendatangi dulu nih perusahaan pembiayaannya. Misalnya perusahaan A misalnya di tempat beliau mengambil motor. Nah, untuk perbankan sendiri atau industri-industri jasa keuangan itu terbuka sekali Bu. Misalnya contoh ada kendala apa sih ketika tidak mampu membayar gitu. Seharusnya harus dikomunikasikan dulu kepada industri jasa keuangannya. Nah, ketika sudah ada dapat solusi itu biasanya kan ada restrukturisasi namanya. Ada apakah perpanjangan waktu atau pengurangan biaya atau seperti apa, itu pasti ada jalan solusinya. Dan tidak harus, menurut saya ya Bu ya, tidak harus langsung ke pinjol ini. Nah, jadi kalau untuk alternatif untuk menutupi pembiayaan motor tersebut dengan mengakses pinjol itu salah satu yang sangat salah. Karena waktu pinjol itu kan juga ada rentang waktunya, 3 bulan, 6 bulan. Seharusnya ketika beliau itu ingin mengambil pinjaman online, beliau juga pasti sudah bisa mengukur kapan waktu yang bisa dia bayar dan kapan waktu yang tidak bisa dibayar. Nah, bukan hanya untuk menutupi saja gitu. Dan untuk pembiayaan sendiri itu juga bisa dikomunikasikan sebenarnya. Hanya saja kadang masyarakat ini sudah tidak berani duluan ya Bu ya, bahasa awamnya kita ya, untuk ke bank, wah ini saya sudah telat nih, waduh ini gimana ya, saya juga takut gini. Jadi mendingan cari cara yang cepat, yang penting ada uang langsung ke IJK-nya nih untuk nutupin gitu. Padahal untuk dikomunikasikan dulu pasti itu ada solusi. Ada solusi. Tidak harus ke pinjaman online gitu. Jadi ini dengan temannya Ibu Zarwa Ulfani tadi meminjam pinjol kemudian untuk mengambil motor, artinya 2 kali. Betul. 2 tempat sudah berhutang ini ya. Ya, seharusnya kan beliau juga bisa istilahnya bisa untuk merangkai ya Bu ya. Misalnya sudah bisa memprediksi, waduh ini saya membuka lubang yang lain yang ini gitu. Sedangkan yang offline aja atau yang secara langsung saja saya tidak mampu bayar. Gimana saya mau menutupi yang platform ini gitu ya Bu ya. Karena apapun ceritanya, hutang itu kan kewajiban. Tetap harus dibayar. Dan salah satunya biasanya untuk menegosiasi itu ya dengan restrukturisasi gitu. Baik. Pak Madi, mungkin ada tambahan Pak Madi, bagaimana itu? Ya, memang fenomenanya sebagian besar apa yang berurusan dengan pinjol ini istilahnya gali lubang tutup lubang. Umumnya mereka sudah punya utang di tempat lain, lalu supaya cepat cari dengan pinjol. Padahal mestinya kan ya seperti Bu Bella sampaikan tadi masih bisa ada jalan lain. Tapi mungkin tapi ini kan menjadi pelajaran buat kita kemudian. Bukan tidak boleh sebenarnya digunakan untuk konsumtif, boleh, tapi dengan perhitungan. Misalkan ini kita hitung-hitung juga penghasilan bulanan misalnya, itu kalau bisa tidak di atas 30% dari penghasilan.
Jadi kalau kita misal katakan ini misal penghasilan kita ada 1 juta, kita udah hitung-hitung ini 1 juta per bulan penghasilan. Ya jangan ada cicilan di atas 300.000. Nah, karena kalau sudah ada cicilan yang harus kita lunasi di atas 300.000 itu sudah mengganggu karena kita banyak kebutuhan lain terutama listrik, komunikasi. Sekarang handphone kita biaya terbesar ini sudah di handphone. Kalau anak ada tiga pakai paket data. Jadi kadang-kadang ini yang kita kurang perhitungan. Memang umumnya kalau syukur kita memang data juga dari OJK saya ambil itu yang di Aceh lebih besar yang guru itu kan dia punya penghasilan tapi itu maksudnya tidak terlalu bermasalah. Memang ya mungkin ini mohon maaf budaya guru memang dari dulu banyak mereka misalnya beli spray, beli peralatan masak itu lebih suka mencicil. Memang itu karena dia kalau sekaligus mungkin kan agak besar. Jadi dia mau membeli misal ada butuh beli HP misalnya. HP kan 2 jutaan. Jadi bisa cicil 200 tidak terasa berat. Jadi ini mungkin tapi dia punya penghasilan tetap itu nggak masalah. Yang celakanya ini penghasilan tidak jelas tapi berani berurusan dengan pinjaman-pinjaman seperti ini. Kemudian juga kalau untuk di Banda Aceh saya kira banyak kita ada di Banda Aceh ini ada LKMS. Jadi itu mungkin bisa digunakan ya. Baik, terima kasih Pak. Demikian ya Zarwa Ulfa. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Pak Ismail, di mana nih Pak? Lampinang. Baik, silakan Pak. Pak Mahdi. Bukan Pak Mahdi Guru Budi ya. Ayah Budi. Ingat dulu ya waktu SD. Jadi silakan Pak. Iya. Oh iya. Ya, ini lebih parah lagi sekarang. Betul, betul. Ibu bapak yang nggak tahu, tiba-tiba anaknya pinjam 20 juta. Anaknya masih SMP kelas 2. Nah, jadi waktu ditanya uangnya untuk apa, untuk game, untuk kebutuhan game. Jadi ada nggak tindakan dari OJK ataupun dari tindakan-tindakan stakeholder terkait untuk melakukan edukasi ataupun penjelasan kepada mereka-mereka yang notabene masih duduk di bangku sekolah ataupun di tempat pendidikan yang bisa kita bilang masih kategori anak. SMP, SMA, kan. Tapi di SD ada juga loh. Saya pernah dengar Jawa Barat tuh anak SD tuh. Melakukan pinjol. Bahkan ada yang rumah orang tuanya menjadi ininya ya, menjadi anggunan. Betul. Nah, itu saya pikir luar biasa karena saya kalau kita pikir anak-anak ini kan masih gimana lugu-lugu gitu kan. Baik. Nah, tapi bagian dunia Bu Maya nih ngeri kali permainan mereka rupanya. Nah, jadi ada nggak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita ini supaya mereka mengerti apa yang mereka lakukan itu bisa berbahaya bagi mereka dan orang tua mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan punya cyber army di sini, baik dari Polda, Polres ataupun ada juga hacker yang bisa kita bilang jalur kanan lah. Nah, bisa nggak mereka yang terutama hacker yang independen dirangkul untuk bisa mengantisipasi
pergerakan-pergerakan para pinjol ilegal ini. Kalau misalnya dari Cyber Army ke Polda, mereka kan harus menerima pengaduan dulu, karena saya rasa untuk kasus ini merupakan delik aduan. Walaupun nanti di pembocoran data pribadi seperti Bu Bella tadi sebutkan, galeri semalam kontak segala macam sudah diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002. Jadi ada, bisa nggak maksudnya OJK bisa nggak dikerja sama gitu ya, atau bagaimana? Karena banyak hacker-hacker jalur kanan kita yang tersebar di seluruh Aceh. Orang Aceh ini pintar-pintar loh, Kak Anggi. Iya. Kalau nggak ada Pak Mahdi Guru Budi ya. Baik. Demikian, baik. Terima kasih Bu Bella, Pak Mahdi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Iya, yang ada di Lampinang tadi ya dengan pertanyaannya. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan Pak Ismail, kita hadirkan satu lagu dulu ya Bu Bella ya, Pak Mahdi, untuk kita hibur dulu suasana pagi Warihlun. Sabar ya Pak Ismail, nanti ditanggapi pertanyaannya.
101,4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh Warilun. Masih kita bersama di obrolan si Reboh untuk pagi hari ini dengan tema kita jangan budayakan pinjaman online. Bersama Ibu Bella Fadila dari OJK dan Bapak Mahdi SPDMM dari Diskominfotik Kota Banda Aceh. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk nanti Warilun yang ingin bergabung nanti bisa dipersilakan lagi. Namun kita jawab dulu ya Bu Bella dan Pak Mahdi pertanyaan dari Pak Ismail tadi ya. Ini silakan dari Bu Bella dulu atau Pak Mahdi dulu, silakan. Baik, saya dulu Iya, ya. baik, silakan Bu Bella. Baik, mungkin di sini saya ingin menjelaskan Bu Anggi bahwa OJK itu sangat concern dengan perlindungan konsumen yang pastinya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang OJK dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang P2SK. Iya. Jadi dalam hal ini kita itu terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik itu terkait dengan literasi pinjaman online ataupun pembiayaan-pembiayaan lain yang intinya itu tujuannya untuk memberikan literasi, memberikan edukasi literasi keuangan untuk masyarakat. Nah, seperti kasusnya Pak Ismail tadi ya Bu ya. Nah, Pak Ismail tadi itu setahu saya untuk pinjaman itu tidak mungkin sebesar itu yang sampai bisa membeli mengkredit mobil ya Pak ya, atau seperti apa itu tidak. Nah, kecuali ini tadi kalau kasusnya ini jatuh ke pelajar itu SMP atau SMA, kita sudah pernah melakukan edukasi ke SMP SMA dan rata-rata yang kita pernah dapat itu mereka yang belum paham tentang pinjol itu sendiri. Justru mereka bertanya. Asal minjam aja gitu? Enggak, memang tidak tahu. Tidak tahu. Mereka pernah lihat di sosial media, tetapi mereka tidak berani untuk melakukan untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau untuk kasusnya Pak Ismail tadi, nah ini kita kembali lagi. Kalau untuk mengakses pinjol itu kan tidak semudah itu juga ya Bu ya. Pasti kan seperti Bella sampaikan di awal, itu akan melampirkan swafoto dan untuk meminta beberapa data pribadi. Nah, data pribadi ini bagaimana si anak ini dapat jika tidak ada kelalaian? Iya, kelalaian orang tua maksudnya. Iya, mohon maaf, mungkin ada kelalaian orang tua seperti kita bilang KTP. KTP itu kan seharusnya itu data pribadi yang harus betul-betul dijaga. Data dijaga dan tidak boleh di sembarangan tempat untuk diletakkan. Karena kita tahu sendiri, mungkin di sini Bella agak sedikit memberikan penjelasan data pribadi itu kenapa harus benar-benar dijaga. Seperti mungkin masyarakat pada umumnya itu tahu BI checking. Nah, kalau sekarang itu per tanggal 1 Januari 2018 awal Januari tahun yang sudah lama itu ya Bu ya. Nah, itu perpindahan BI checking ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang dikenal dengan IDEP, Informasi Debitur. Nah, untuk segala pembiayaan atau platform baik itu industri jasa keuangan, baik itu juga non-bank, itu jika sudah di bawah pengawasan OJK itu sudah terdaftar di historinya, history SLIK IDEP itu. Makanya banyak juga masyarakat yang komplain gitu, waduh saya ingin melakukan pembiayaan tapi kok ditolak ya. Nah, apa permasalahannya? Ternyata permasalahannya itu ada di history SLIK-nya tersebut. Nah, jadi masyarakat harus paham bahwa setiap pembiayaan yang dilakukan baik itu lancar atau tidak lancar itu akan terhistori di datanya SLIK-nya. sudah tersimpan di situ sudah ya. ter-record di SLIK itu tadi. Jadi makanya itu harus hati-hati. Baik itu KTP pribadi, kita selalu mengedukasi atau menginformasikan ke masyarakat bahwa data pribadi itu layaknya seperti jantung hati ya Ibu ya, itu harus benar-benar dijaga karena baik itu ke keluarga sendiri, mohon maaf kita bilang mau ke suami, ke anak atau apa, karena kan banyak kasus yang mengadukan ke kita ketika sudah bercerai, ketika ada efek-efek yang negatif, itu yang tidak tahu mereka ya dampaknya itu ke pribadi yang pemilik KTP tersebut. Nah, jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kita selalu melakukan edukasi bahwa tapi tetap ada tuh ya edukasi ya ke masyarakat selalu kita memberikan ke sekolah-sekolah tadi seperti yang disampaikan Pak Ismail tadi, ada nggak ke sekolah? Ada. Kita selalu kita ada beberapa kunjungan sosialisasi dan edukasi itu ke sekolah-sekolah baik itu di SMP, SMA, mahasiswa. Dan kita juga OJK ini kan juga punya media sosial Ibu ya. Kita juga melakukan sharing atau memberikan edukasi itu melalui
melalui media sosial kita di @ojk_aceh. Nah, itu nanti mungkin masyarakat bisa cek dan bisa lihat edukasi-edukasi apa yang sudah kita lakukan dan informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk kembali ke kasus Pak Ismail tadi, nah harus dicek dulu nih awal mulanya dari mana. Karena pastinya maksimal pembiayaan itu tidak lebih limitnya itu dari 5 juta. Karena kan dia lihat kapasitasnya lagi Bu, di cross checknya dulu gitu. Nah, kalau kasus-kasus ini kita sudah pernah dengar juga, sudah kita pernah tangani, ini prinsip gali lubang tutup lubang gitu tadi. Nah, ini harus dicek dulu. Kalau pelajar SMP ini menggunakan aplikasi, nah itu kan seharusnya dari pihak orang tua bisa mengecek aplikasi apa saja sih yang digunakan. Kalau itu legal pasti sudah ada aplikasinya gitu. Tapi ya memang ini kan memang karena kelalaian orang tua ya, yang memang anak ini bekerja dengan ya kalau namanya sudah judi online kan memang keterusan jadinya kan. Betul. Orang tuanya tidak tahu. Betul. Nah ya baik, kalau begitu Pak Mahdi, ini tadi dari Pak Ismail mengatakan bahwa kenapa tidak kita mengajak untuk merangkul, bisa tidak dengan mengajak para petugas keamanan ataupun cyber yang mungkin bisa diajak bekerja sama Pak Mahdi? Saya kira itu sudah dilakukan ya, sudah ada kesepakatan antara Polri, Bank Indonesia, OJK dan Kominfo, itu sudah ada kesepakatan dan yang ilegal ini pasti akan dibasmi sama seperti judi online juga, yang pinjaman online juga akan dibasmi kalau yang ilegal. Tapi baik legal maupun ilegal saya kira mereka juga punya hitung-hitungan, itu nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan begitu menawarkan pertama kali langsung ngasih 5 juta, enggak juga. Itu. Mereka begitu. Walaupun mereka ilegal juga pasti ada perhitungan-perhitungan. Hanya mungkin konsumen-konsumen yang sudah berkali-kali mungkin dia lihat lancar, baru akan ditawarkan limitnya, dinaikkan limitnya. Nggak begitu langsung kenal. Dan memang kalau untuk pinjol ini nggak mungkin beli mobil. Nggak mungkin untuk beli rumah gitu. Karena nggak mungkin dia besar-besar. Tapi kalau untuk beli sepeda motor mungkin. Cicilan mungkin, kalau beli pun nggak memungkinkan. Kalau seperti tadi ya meminjam dari pinjol untuk membeli ini ya kredit juga. Kredit gitu juga. Kalau untuk membeli cash nggak mungkin. Bahkan yang offline saja kita banyak persyaratan kan. Kalau yang sudah di atas 20 juta itu sudah persyaratan, harus ada agunan, macam-macam. Jadi nggak mungkin itu seperti Mbak Bella katakan tadi bahwa itu bisa jadi dia mungkin sudah beberapa tempat yang ngambilnya, jadi udah terkumpul jadinya 20 juta mungkin begitu. Ya di sini mungkin yang ilegal itu dia tidak memiliki data karena dia tidak terkonek dengan pinjol lainnya. Mungkin kalau yang online mereka kan punya data dan datanya juga di OJK mungkin yang lancar, siapa yang tidak. Jadi tidak terjerat lagi dengan peminjam yang sama. Jadi kalau ini mungkin yang ilegal ini ya sama juga yang di darat ini yang offline. Kita bisa sama rentenir A, rentenir B, rentenir C, mungkin bisa beberapa orang yang sama yang mereka tidak saling kontak. Kalau saling kontak kan mungkin cerita si A itu jangan kasih lagi di tempat saya udah nunggak ya kan gitu mungkin. Jadi apa kemungkinan terburuknya ini Bu Bella ketika kalau pinjol yang tidak resmi ini tadi kan meminta banyak data kita lengkap gitu ya. Apa mungkin ini juga sebuah kejahatan dengan data kita lengkap dan mereka mempergunakan untuk hal lain lagi? Ya pasti Bu Anggi, atas nama kita mencuri data seseorang itu sudah termasuk salah satu kejahatan. Ya termasuk seperti tadi kejadian yang sudah kita dengar bahwa ketika data itu disebar itu kan bisa disalahgunakan. Tidak usah saja data yang disebar, terkadang dari pihak-pihak juga internal seperti yang kita pernah menangani pengaduan bahwa satu nick saja terkadang ada double name gitu. Misalnya contoh nick saya manusiawi, makanya itu harus selalu dicek slicknya. Nah kita selalu mengedukasi ke masyarakat bahwa coba sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali tolong dicek slicknya agar tidak dapat disalahgunakan data pribadinya. Untuk
untuk cek slipnya itu pun juga gampang Ibu. Kita bisa langsung secara online ataupun mungkin mau berkunjung ke kantor OJK silakan. Kita juga terima yang walk in untuk pengecekan slip IDEP gitu ini. Ya. Kalau mungkin kita nggak bisa nih mencari sendiri, pergi ke OJK, Betul, cari tahu iya, gitu ya. tinggal membawa KTP saja, nanti kita bisa lihat bagaimana sih historinya gitu, apakah ada kendala atau ada disalahgunakan oleh orang lain, dan situ nanti akan terlihat. Oke. Gitu. Jadi bahaya sekali kalau data kita sudah sama orang lain semua, itu kan berbagai hal buruk bisa terjadi gitu ya. Iya. Jadi ini kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terlanjur meminjam ke pinjol yang tidak resmi ini tadi, Bu Bella? Baik, nah itu untuk salah satunya itu dilaporkan. Nah, pertama itu kalau untuk yang teror meneror itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak polisian ya Pak Madia. Nah, itu nanti bisa secara langsung maupun melalui websitenya cyber. Nah, kalau untuk ke OJK kita juga menerima laporan terkait pinjol yang ilegal. Nanti kita akan teruskan, dan seperti yang Pak Mahdi sampaikan tadi, kita itu ada wadah Ibu, wadah dari beberapa instansi atau lembaga yang dibentuk, yaitu namanya Satgas Waspada Investasi. Di situ ada OJK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lembaga atau instansi lain yang tergabung dalam wadah Satgas Waspada Investasi. Nah, untuk yang pinjol ilegal ini akan kita teruskan informasi tersebut ke SWI tersebut. Gitu. Jadi bisa lah, kita masih bisa kalau kita sudah terlanjur gitu, apalagi kalau kita tahu data kita tuh sudah tersebar gitu ya. Iya. Ini kan sangat tidak menyenangkan bisa, ya. pasti sangat bisa, karena itu semuanya pasti ada solusinya. Tetapi ingat, setiap hutang itu tetap harus dibayar. Jangan lari dari hutangnya. Baik, yang terakhir ini Pak Mahdi, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kominfo sendiri untuk mengawasi aplikasi pinjol ini yang di Play Store dan App Store ini bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau yang Play Store, App Store itu mungkin seperti saya katakan tadi, mereka cenderung lebih aman karena ini terbuka. Karena semua orang bisa mengakses, aparat penegak hukum juga bisa membuka kan, mengecek. OJK tentu juga bisa memeriksa kan apa benar, kalau dia memang mencantumkan berizin apa benar kan mungkin bisa dicek. Namun ini barangkali inilah budaya sebagian kita barangkali ya. Memang yang paling aman meminjam itu sama keluarga. Tetapi kemudian sudah nggak percaya lagi. Kemudian masalahnya di situ. Ketika minjam sama keluarga, janjinya 3 bulan, 3 tahun belum tentu bayar. Jadi kan akhirnya keluarga tidak percaya lagi. Tapi kemudian juga perlu dilihat bahwa baru berurusan kalau itu memang kebutuhan mendesak dan penting. Memang dibutuhkan, tapi kalau hanya untuk gaya hidup sebaiknya jangan berurusan dengan pinjol ini. Dan untuk Banda Aceh, mungkin warga kota Banda Aceh perlu tahu, di Banda Aceh itu ada LKMS, Mahira Muamalah. Jadi silakan datang saja ke sana. Tidak perlu berurusan dengan pinjaman online. LKMS itu apa Pak? Lembaga Keuangan Mikro Syariah, LKMS, Mahira Muamalah namanya, itu di Simpang 5 dekat KFC. Nah, kalau warga Banda Aceh, karena ini diprioritaskan untuk warga kota Banda Aceh, karena itu milik pemerintah kota Banda Aceh. Jadi silakan saja datang ke sana, ya sampaikan kebutuhan, dan mereka tentu akan mempelajari kemampuan kita untuk bisa membayarnya. Tentu dilihat, kalau kita punya usaha yang jelas, kenapa tidak kan? Punya usaha yang jelas, ya mereka pasti akan membantu dengan modal yang dibutuhkan. Jadi kembali tadi ya Pak ya, kalau untuk meminjam itu usahakan jangan untuk gaya hidup. Gaya hidup ya. Baik, Ibu Bella, silakan Ibu Bella, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan closing statementnya, silakan. Oke, baik. Nah, untuk masyarakat Aceh khususnya ya Bu ya, seperti kita ketahui bahwa benar untuk posisi judul hari ini, jangan budayakan pinjol. Karena pastinya kalau kita membudayakan pinjol kan itu bukan untuk yang produktif, pasti untuk konsumtif. Dan kita selalu mengingatkan bahwa pinjaman sesuai kebutuhan, bukan untuk keinginan. Dan jika ingin mengakses atau menggunakan fintech yang aman, itu yang harus berizin OJK. Itu ada 102 perusahaan yang sudah terdaftar di OJK, dan pastinya harus ingat juga 2L, legal dan logis. Dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut
legal sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, sahabat-sahabat atau masyarakat Aceh itu bisa langsung mengakses melalui kontak 157 atau WhatsApp-nya kontak 157, saya ulangin kembali di 081 157 157 dan 157. Pastinya untuk pinjaman kita sarankan carilah atau pakailah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan atau untuk gaya hidup ya Pak Mahdi ya. Nah itu kita selalu menerapkan bahwa hati-hati, karena itu nanti akan menyesatkan diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga data diri atau integritas kita sendiri, itu siapa lagi? Seperti Slick tadi juga itu salah satu untuk mengukur bagaimana atau sejauh apa sih keintegritasan seseorang, itu bisa dilihat dari history Slicknya itu Ibu Anggi. Oh jadi harus dilihat di situ juga berarti. Betul, baik. Apalagi contoh misalnya mungkin yang mau cari calon suaminya atau calon istrinya mungkin bisa dicek dulu nih. Cek dulu dia punya Slicknya hutang gini, punya hutang ya? atau enggak gitu. Aman tidak gitu. Seperti itu sih Bu Anggi. Punya pinjaman enggak dia di mana-mana Betul, ya. karena kan itu bisa mengecek integritas seseorang Bu Anggi. Iya benar-benar. Apa Iya. tadi coba bisa diulangi sekali lagi? Mungkin ada nih yang ingin berkeluarga atau apa? Oke, pastikan harus cek dulu Cek slicknya, dulu slicknya. atau informasi debitur. Dulu itu Iya. dikenal dengan BI checking. Sekarang itu namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan atau Iya, IDEP. Nah iya. itu bisa dicek juga langsung ke kantor OJK saja, Oke. tanpa pungut biaya apapun. Begitu. Mungkin karena di Aceh ya, mungkin nggak mau online terlalu lama Iya, nunggu, iya. karena kan juga kita ada kuotanya kalau Iya, online. iya, benar. Datang aja ke OJK kan dekat di Jepang. Jepang. Jembatan Pango. Pango. Iya. Sambil Baik, duduk-duduk sambil ngopi pengen ya tahu kan? bener, sambil Iya, ngopi. benar. Iya. Jadi gitu. Makasih Bu Bella ya. Ini bagus sekali dan sudah penjelasannya untuk hari ini. Semoga menambah wawasan kita. Terima kasih Bu Bella dan juga Pak Mahdi Baik, ya. terima kasih. Di penghujung kebersamaan ini kita sudah dengarkan ya. Sampai jumpa lagi Bu Bella dan Pak Mahdi. Mungkin nanti mendatang dengan tema-tema yang lain lagi ya. Baik, terima kasih. Warihlun, demikian ya perbincangan kita untuk pagi hari ini dalam obrolan si Rebo dengan tema Jangan Budayakan Pinjaman Online bersama narasumber kita Ibu Bella Fadila, Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Aceh, dan Pak Mahdi SPD MPD. Beliau selaku Peranata Humas Ahli Muda Diskominfotik Kota Banda Aceh. Terima kasih kebersamaannya juga Anda yang sudah berpartisipasi dan yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.